Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Asik, kita ketemu lagi nih di podcast Asik Institut Agama Islam Nusantara Asidikia. Tentunya di sini ketemu lagi barengan Silviani Salsabila dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2. Dan untuk Sobat Asik semuanya, di kesempatan kali ini kita bakal ngobrol lagi dengan dosen kita, ada dosen cantik kita nih. Iya, ada Ibu Nini. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Silvi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya. Mbak Silvi gimana? Alhamdulillah sehat sekali. Semangat Ibu ya. Alhamdulillah semangat. Iya. Dan juga untuk Sobat Asik semuanya, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai tema kita ya Bu, tentang sosial media. Jadi memang sosial media ini sudah tidak asing lagi Bu ya, di kehidupan kita. Setiap hari kita selalu dengan hubungan hidup kita itu pasti selalu dengan sosial media. Entah itu Facebook, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Itu sudah tidak bisa lepas dari genggaman. Ya betul. Iya, tapi Bu ngomongin soal sosial media. Ini awal muncul dari sosial media ini, sejarahnya ini munculnya seperti apa Bu? Dari tahun berapa gitu mulai merambah ke masyarakat kira-kira? Terima kasih sebelumnya saya sapa dulu ya untuk semua Sobat Asik nih. Sobat Asik dimanapun berada. Terima kasih kesempatannya, bahwasanya memang benar Mbak, sosial media itu sesuatu hal yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Bahkan dalam waktu 1x24 jam kita itu bisa menghabiskan lebih dari 12 jam ya untuk kita sibuk bersosial media seperti itu. Nah, sosial media itu Mbak, khususnya untuk di Indonesia itu sendiri Mbak ya, maraknya itu mulai dari awal-awal tahun 2000-an. 2000-an Bu ya? Iya, awal-awal dari tahun 2000-an itu sosial media yang tadinya kita itu hanya disuguhi sama fitur-fitur yang hanya bisa untuk chattingan dan sekarang dengan kemajuan teknologi ini kita sudah bisa kirim-kirim foto, bisa kirim-kirim video, tatap muka langsung. Iya benar sekali. Kira-kira Mbak Silvi ini kelahiran tahun berapa? Anak 90-an atau 2000-an? 2004 Bu saya. 2004. Iya. Terus jadi kalau untuk sosial media ini awal muncul di tahun 2000 Bu ya. Iya. Tahun 2000-an ini sudah mulai datang ke masyarakat dan disambut dengan hangat. Tapi untuk lebih super powernya Mbak ya, super powernya itu di tahun 2015 itu sudah mulai merambah ya, sudah mulai kerambah di semua usia Mbak. Walaupun yang kita ketahui bahwasanya kebanyakan pengguna dari sosial media ini kaum milenial Mbak, yang usianya 16 sampai 30 tahun. Ini yang kita sebut dengan kaum milenial, kaum yang memang masih produktif ya, produktif menggunakan akses sosial media. Jadi di tahun 2015 ini sudah lebih mulai terlihat Bu ya. Super power dari sosial media, terutama Facebook Mbak di sini. Facebook. Terutama Facebook ini, yang Facebook itu kan lebih enak ya Mbak ya, lebih enak seperti itu. Dan untuk semua kalangan itu semua bisa mengakses seperti itu. Jadi Facebook itu juga semuanya orang bisa. Facebook juga lengkap Bu ya. Ada banyak sekali. Juga banyak. Iya, kita bisa upload foto, upload video, siaran langsung, dan sekarang kita sudah ada aplikasi terbaru dari Facebook itu ada Reel ya. Iya benar. Jadi itu memudahkan untuk diakses oleh semua kalangan. Tapi Bu, ngomongin soal kalangan pengguna sosial media, ini tentunya dari semua kalangan sih ya Bu ya. Dari tahun 2000 sampai ke sekarang tahun 2020-an. Tapi ngomongin kalangan yang paling banyak banget menggandrungi sosial media ini dari semua akses Bu ya. Mungkin ada sosial media Instagram, TikTok dan Facebook. Tapi kalau untuk wilayah kita khususnya di Lempuing ya. Ini masih Facebook Mbak ya. Iya, banyak banget yang Facebook masih menjadi primadona. Tapi kalau di Facebook Bu, kira-kira nih kalangan apa nih yang paling banyak banget menggandrungi Facebook? Iya, berdasarkan dari redaksi yang saya baca Pak ya, yang dari sumber Firma, We Are Social Media, bahwasanya
lebih dari 2 juta ya, 2 juta jiwa itu yang ada di Indonesia ini mengakses sosial media itu berupa Facebook. Ya, wow. Iya. Dan untuk kalangan usianya itu kalangan usia 15 sampai 30 tahun. Oh, iya. Jadi masih mencakup dalam era milenial, Bu, ya? Iya, era milenial. Dan sekarang, Mbak, fenomena sekarang kalau saya amati 3 tahun terakhir ini ya, Facebook ini sekarang ini bukan hanya merambah yang tergila-gila dengan Facebook ini bukan hanya kaum milenial yang masih duduk di bangku usia sekolah ya, tapi malah ibu-ibu sekarang. Jadi coba Mbak Silvi ini scroll di Facebook itu pasti kebanyakan itu ibu-ibu. Dan sekarang Facebook itu juga fungsinya bukan hanya menyampaikan informasi ya, menyampaikan informasi dari seseorang yang ingin dipublish untuk dilihat, tapi sekarang juga sudah seperti marketplace, Mbak. Iya benar. Iya Bu, apalagi nih di bulan Ramadan Bu ya. Jam 8 habis subuh saja itu sudah banyak ya postingan-postingan mengenai buka bersama. Iya benar. Saya kalau baru scroll Facebook itu aja udah muncul nih. Hari ini ready. Hari ini sudah ready. Kadang kita mikir kapan masaknya. Kapan masaknya. Terus kita jadi bingung. Nanti mau buka pakai yang mana nih? Iya, saking banyaknya. Tapi sebenarnya Mbak terlepas dari itu semua ya. Kita sebagai pengguna sosial media ya sebagaimana kita harus menggunakan sosial media itu secara baik. Iya benar. Mungkin nanti akan ada kelanjutannya ya. Iya nanti saya akan tanya lebih jelas nih Bu ya. Siap. Jadi memang Facebook Bu ya. Tapi dari awal saya mengenal sosial media Bu. Jadi yang apalagi saya era 20-an, 2000-an nih. Masih muda berarti Mbak ini ya. Iya. Jadi melengkapi nih Ibu mewakili dari kaum ibu-ibu nih. Kaum ibu-ibu tahun 90-an ini. Iya, saya memang pertama kenal sama sosial media itu dari Facebook dulu Bu. Dan tapi kalau sampai sekarang nggak ketinggalan sih, walaupun yang paling lebih awal muncul Bu ya. Dan melengkapi semua. Jadi di Facebook itu kita juga bisa dapat informasi dari orang lain gitu, karena sifatnya kan umum. Terus masih kita bahas tentang sosial media nih Bu. Jadi sosial media ini memang pengaruhnya besar sekali. Terutama dari kehidupan kita. Tapi itu balik lagi seperti apa cara kita memperlakukan menyikapi sosial media tersebut. Terus kalau ini biasanya nih kadang kalau kita udah terlanjur scroll Bu ya ke sosial media itu muncul beberapa hal yang mungkin tidak kita inginkan gitu. Oh iya. Terus ini gimana sih Bu langkahnya untuk terutama untuk anak remaja nih ya, karena Ibu yang sudah berpengalaman ya. Jadi untuk kaum remaja ini supaya lebih memaksimalkan penggunaan sosmednya kepada hal-hal yang bermanfaat. Ibu bisa berbagi tips-tipsnya nih kira-kira. Iya. Baiklah Mbak, terima kasih. Bahwasanya memang tips untuk bisa menggunakan sosial media dengan bijak Mbak ya. Itu yang pertama, kita itu jangan sampai memposting konten-konten yang di dalamnya itu mengandung provokasi ataupun mengandung sara seperti itu. Jadi yang mana konten yang kita publish itu bisa menimbulkan suatu perpecahan, terus suatu ambiguitas berita seperti itu, bisa menimbulkan pemikiran ini seperti ini ya, seperti itu ya Mbak. Itu jangan sampai yang seperti itu. Dan yang kedua, sekarang Mbak ya, dengan adanya sosial media ini khususnya sebenarnya kalau kaum milenial ini bisa memanfaatkan sosial media secara bijak, sosial media itu juga bisa menghasilkan cuan loh Mbak. Iya itu. Jadi sekarang kita itu berbisnis tidak harus menggunakan modal. Yang penting kita mau, kita ulet dan kita telaten seperti itu. Karena kan sekarang sosial media itu semua kalangan itu bisa mengakses bisa melihat apa yang kita posting seperti itu. Apalagi sekarang kan sudah memasuki bulan Ramadan Mbak ya, kita bisa di situ jualan baju lebaran dan sekarang kan banyak juga dari marketplace yang menyiapkan affiliate ya Mbak ya, atau kita bisa bekerja sama dengan kayak kita sebutkan merek ya, S ya, L ya itu sama T itu kan mereka juga
menawarkan kepada kita, tapi ya itu kaitannya dengan dilihat juga Mbak dengan postingan kita, riwayat-riwayat postingan kita itu bahwasanya memang kita itu pengikutnya banyak enggak, seperti itu, kita aktif enggak di sosial media ya, itu apalagi perusahaan yang sebesar itu untuk pribadi aja kalau mau nawarin kita untuk endorse kayak gitu, lihat dulu ini aktif nggak di sosial media, kira-kira banyak nggak yang ngikutin kegiatan dia betul. gitu. Terus kita juga harus menghindari situs-situs yang memang tidak penting seperti itu. Karena Mbak, situs-situs yang demikian itu biasanya akan muncul ketika kita pernah mengklik. Kalau kita satu kali saja mengklik, maka dia akan sering muncul di beranda kita. Seperti itu. Dan yang selanjutnya, kita bisa memanfaatkan sosial media itu untuk hal-hal yang baik seperti itu. Boleh juga sih Mbak sebenarnya kalau kita ingin mengekspresikan diri di situ, tapi kan yang kaitannya dengan perkataan-perkataan yang baik. Kalaupun foto-foto yang kita upload itu bukan foto-foto yang tidak senonoh seperti itu. Intinya ya boleh aktif di sosial media, namun sewajarnya saja. Dan kita tahu tupoksi kita di situ untuk apa seperti itu. Iya. Terus mengenai tentang tips bersosmed tadi Bu ya. Nah, pasti ini ada kaitannya dengan attitude atau kita tingkah laku kita ketika bersosmed itu pasti harus ada etikanya. Jadi itu, Mbak. Harus saya mau tanya Bu, sebenarnya dalam Islam itu kan setiap hal, bahkan dari sebelum kita lahir itu sudah ada dalilnya. Terus kalau untuk sosmed ini sendiri Bu, kan baru saja muncul di tahun 2000-an Bu ya. Bahkan lebih menggema lagi di masyarakat di tahun 2015. Nah, terus untuk etika bersosmed sendiri, ini sebenarnya ada dalilnya atau tidak Bu? Jadi Mbak ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu berpesan bahwasanya barang siapa yang beriman kepada hari akhir kepada hari akhir itu salah satunya adalah harus berbicara yang baik, kalau tidak diam. Jadi maksud dari hadis di sini bahwasanya ketika kita itu menyampaikan informasi di sosial media khususnya, kita harus menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang baik, dan apa yang akan kita tulis itu harus kita pikirkan terlebih dahulu. Oke, jadi kira-kira memang kita harus melihat lagi Bu ya, apakah kira-kira nih kita saring lagi perkataan kita kalau seperti ini kita umbar ke sosmed, kira-kira nanti ada yang tersinggung nggak seperti gitu. Itu. Karena kadang kita menulis sesuatu di sosial media tujuannya untuk siapa, tapi yang tersinggung seluruh Indonesia. Makanya kita harus bijak dalam berkata, memposting apa yang harus kita tulis itu seperti itu. Oke, terus kalau untuk etikanya sendiri sudah ada dalil dari Rasulullah SAW Bu ya. Salah satu hadis dari Rasulullah itu kalau kita termasuk menjadi kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita harus melakukan perkataan yang baik. Kalau tidak kita lebih baik diam. Tapi diam di sini bukannya kita harus diam terus, tapi maksudnya kalau tidak penting lebih baik kita nggak usah memposting ataupun nggak usah berbicara seperti itu. Oke, jadi sudah ada hadisnya Bu ya. Memang boleh saya tambahin Mbak? Boleh dalam Risalah Islam ya Mbak ya, itu juga ada 6 etika berkomunikasi. Etika berkomunikasi yang kalau kita taati itu insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Apa aja tuh Bu kira-kira? Nah, yang pertama itu ada kaulan syadida. Kaulan itu kan berasal dari perkataan ya. Nah, syadida itu perkataan yang lugas dan faktual. Ini kaitannya dengan sosial media Mbak ya. Jadi ketika kita ingin memposting di sosial media, kalau bisa berita ataupun tulisan-tulisan yang kita posting itu memang berita yang faktual. Jangan menimbulkan berita yang hoax seperti itu. Nah, yang kedua itu ada kaulan baligha ya. Kaulan baligha itu ya kita itu ketika membuat postingan itu kalau bisa ya jangan bertele-tele seperti itu supaya si pembaca itu juga bisa memahami
memahami isi dari apa yang kita ingin sampaikan itu. Ya. Dan yang ketiga itu ada kaulan ma'rufah, yaitu kata-kata yang baik dan tidak menyinggung. Alangkah baiknya ketika kita itu bermain sosial media, apapun yang kita posting itu tidak menyebabkan seseorang ataupun tidak menyebabkan halayak umum, Mbak, yaitu merasa tersinggung dengan apa yang kita posting, seperti itu. Alangkah baiknya kita memposting itu ya kata-kata motivasi, ya. Kata-kata Alhamdulillah kayaknya ini dari tim Asik ya, ada kan yang sekarang sudah sosmed kita ini dibanjiri oleh kata-kata mutiara di bulan Ramadan ini, ya Mbak, ya. Dan yang keempat itu ada kaulan karimah, Mbak, ya. Kaulan karimah itu ucapan-ucapan yang mulia. Ya, ucapan-ucapan yang mulia itu ya bisa jadi yang seperti saya sampaikan tadi, bahwasanya ketika apa yang mau kita tulis, apa yang mau kita sampaikan itu memang sesuatu hal yang memiliki maslahah seperti itu. Jangan malah apa yang kita sampaikan itu bisa menimbulkan kemudorotan. Selanjutnya ada kaulan layinan, Mbak, ya. Kaulan layinan itu adalah contohnya ketika kita juga berbicara kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua, itu kita harus lemah lembut seperti itu. Kalau kita mau memposting video ya di sosial media itu, kalau bisa ya kita menggunakan kata-kata yang santun, jangan mencaci ya, seperti itu ya. Jangan seolah-olah kita menghakimi seseorang seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada kaulan maisyuro, Mbak, ya, yaitu apapun yang mau kita sampaikan, apapun yang mau kita tulis itu mudah dipahami, seperti itu. Jangan kayak multi tafsir ya, multi tafsir yang kita sampaikan itu. Nanti itu. Takutnya kalau terlalu berbelit-belit, kita maksudnya mau seperti ini, ada yang salah penafsiran. Ada yang salah penafsiran karena kan beda orang itu kadang beda pemikirannya. Iya, benar, Bu. Iya. Jadi ada 6 tadi, Bu, ya. Terus memang itu penting sekali untuk kita lakukan, untuk kita aplikasikan juga, Mbak, dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kalau kita bisa mengaplikasikan 6 risalah Islam itu tadi, bagaimana kita bisa bijak menggunakan sosial media, bagaimana kita hubungan kita sesama habluminanas ya, itu menjaga perkataan, jangan sampai menyinggung perasaan orang lain, seperti itu. Insya Allah kita akan damai. Sejahtera. Iya, benar sekali, Bu, karena kita hidup juga yang dicari kedamaian. Iya, betul sekali. Terus kalau untuk di sosial media sendiri kan sekarang hampir semua orang, Bu, ya, bahkan semua kalangan nih sekarang mengakses. Anak-anak aja sekarang dapat ilmu banyak yang dari sosial media. Kalau dulu, Bu, ya, zaman saya kecil itu kalau nggak belajar bahasa Indonesia ya nggak bisa bahasa Indonesia itu dari sekolah. Tapi ngelihat anak-anak kecil sekarang bahkan belum sekolah aja udah bisa bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Mungkin juga itu faktor dari keluarga, Mbak. Karena kan madrasah pertamanya kan ibu, mungkin ibunya juga sering berkomunikasi dengan bahasa anak Indonesia itu dengan menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Tapi mungkin sebagian juga karena faktor dari sering melihat handphone sibuk, konten-konten yang ini. Tapi ini ada juga, Mbak, tips untuk yang anak-anak, Mbak, ya, yang sekarang ini kan kalau bisa ya seharusnya memang walaupun kita membiarkan anak-anak kita itu menggunakan handphone ya, tapi itu harus di bawah pengawasan orang tua supaya apa? Kan kadang kan memang anak-anak itu kan sekarang belum bisa mengketik ya apa yang mau dicari, tapi kan kadang dari story short story itu dia itu bisa muncul seperti itu. Jadi itu harus di bawah pengawasan kita karena kadang kan ya namanya apalagi YouTube kan di situ banyak kadang konten-konten yang seharusnya tidak ditiru oleh anak-anak, dan takutnya kalau sampai itu ditiru nanti malah bisa mengakibatkan kefatalan seperti itu. Nah, untuk tipsnya juga YouTube itu sendiri, Mbak, ya, kalau handphone kadang kan handphone orang tua ya yang sering dipakai sama anak itu ya. Kita juga harus ada YouTube Kids, Mbak. Jadi YouTube Kids itu juga merupakan salah satu fitur yang ada dalam YouTube yang memang memberikan edukasi kepada anak-anak yang di bawah umur ketika memang dia bisa menggunakan handphone tapi masih tetap terjaga. Seperti itu.
Terus kalau gini Bu, saya pernah melihat nih, ya. Jadi karena kedua orang tuanya ini sibuk Bu ya dengan pekerjaan. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau anaknya itu difasilitasi handphone sendiri. Kalau Ibu tadi kan itu adalah solusi untuk yang handphonenya samaan dengan orang tuanya. Tapi ada sebagian orang tua yang memang handphone untuk anak itu difasilitasi sendiri Bu. Nah, kalau seperti ini kan kalau dicek setiap hari mungkin agak susah Bu ya, karena handphonenya yang megang anaknya gitu. Terus kalau caranya ini gimana Bu, tipsnya supaya si anak ini walaupun handphonenya sendiri tetap dalam pengawasan orang tua gitu. Ya, jadi walaupun anak itu sudah kita fasilitasi handphone sendiri, ya pastinya kita sebagai orang tua harus tetap mengkontrol Mbak. Dan kita jangan mentang-mentang punya handphone sendiri, maka setiap waktu, setiap detik, setiap jam dia harus megang handphone. Harus kita selingi juga dengan hal-hal yang lainnya seperti itu. Mungkin hanya beberapa menit saja untuk anak kita itu memegang handphone, tapi itu masih di bawah pengawasan kita. Kalaupun kita sibuk, sempatkanlah sedikit seperti itu. Iya, karena mungkin sesibuk-sibuknya orang bekerja itu pasti ada istirahatnya sih Bu ya. Terus ini yang terakhir Bu ya. Jadi dari awal tadi kita kan sudah membahas sosmed dari sejarahnya, terus tipsnya supaya kita tidak salah menggunakan sosial media. Terus pertanyaan saya Bu, jadi kan dari kalangan semua umur sekarang ini bisa mengakses sosial media. Mungkin nggak sih Bu kalau seumpama nih ada dari kalangan ya mungkin yang tidak bisa menggunakan sosial media, entah keterbatasan ekonomi mungkin tidak bisa punya handphone ya atau gimana. Ini mungkin nggak kalau orang nggak bisa mengakses sosial media, orang ini akan tertinggal dengan yang lain atau dengan kemajuan zaman gini. Sosial media ini kan merupakan kemajuan dari teknologi Mbak ya, kemajuan dari teknologi yang mau nggak mau kita memang harus ikuti. Bisa. Tapi selain kita harus bisa mengikuti teknologi, kita juga harus bisa memfilter diri kita, yaitu memfilter diri kita itu dengan cara bagaimana? Ya kita harus tetap pokok pondasi kita itu adalah ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun dengan maraknya kemajuan teknologi dan globalisasi, kita tidak terbawa oleh arus globalisasi itu, tapi kita masih bisa memfilter diri kita untuk menggunakan perkembangan dari arus globalisasi itu dengan sangat bijak seperti itu Mbak. Jadi terus kalau untuk ketika ada orang yang tertinggal atau telat menggunakan sosial media, ini kemungkinan kecil atau besar dia tertinggal dengan kemajuan zaman atau tidak Bu? Kalau menurut saya pribadi Mbak kalau sekarang kalau mau survei ya Mbak ya kayaknya jarang sekali yang tidak punya handphone tapi kan perkembangan ini kan bukan hanya keseharian kita, tapi bisa kita rasakan itu dalam aktivitas sehari-hari. Kalau masalah ketertinggalan itu juga sebenarnya efek dari sosial media itu sendiri kan banyak efek positifnya juga Mbak, selain dari efek-efek negatif yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, salah satunya kalau mungkin Mbak ya, kalau saat ini kita tidak sibuk dengan handphone ataupun tidak sibuk dengan sosial media kita, mungkin istilah dekat tapi terasa jauh dan jauh terasa dekat itu mungkin belum ada ya, karena kan sekarang Mbak masih banyak sekali di kalangan kita ini kita kumpul dalam satu ruangan bersama-sama ya, tapi kita sibuk dengan gadget kita sendiri. Jadi dengan adanya kecanggihan teknologi ini kadang kan kita mendekatkan yang jauh, maksudnya apa? Memudahkan kita komunikasi dengan saudara-saudara kita yang jauh, yang memang kalau kita zaman dulu kita mau bertemu kita harus menghabiskan banyak ongkos kita juga harus kirim surat via pos dan yang sekarang itu dengan kemajuan teknologi kita bisa video call teman kita yang ada di luar negeri, saudara-saudara kita yang ada di luar provinsi ya kita masih bisa itu. Cuman ya dampak negatifnya itu kadang ramai terasa sepi. Dekat terasa jauh karena apa? Kita sibuk dengan gadget kita masing-masing.
Bu ya, jadi sekarang banyak kita sering lihat nih perkumpulan-perkumpulan. Iya, tapi terasa sepi di situ Mbak. Padahal di situ banyak orang. Karena apa? Kita sibuk dengan gadget kita masing-masing, sibuk dengan apa yang sedang kita tonton masing-masing. Mungkin Mbak Silvi lagi lihat TikTok, Ibu lagi scroll Facebook, ya Mas Brian lagi lihat-lihat Instagram, seperti itu. Pas waktu lagi rencanain, kayak semangat banget gitu Bu ya. Dan pas udah ketemu, ya udah ketemu aja. Lo gue. Iya. Karena kita sudah sibuk gitu. Oke deh. Jadi mungkin ini Bu ya yang bisa kita bahas untuk Sobat Asik semuanya. Kalau mau info lebih lanjut bisa japri Bu Nini ini. Iya, siap. Bisa japri Bu Nini ya. Untuk WhatsApp-nya cari sendiri. Oke deh, terima kasih pokoknya untuk Sobat Asik, terus untuk Bu Nini juga yang sudah menyempatkan waktunya. Saya juga suatu kehormatan bagi saya diundang di podcastnya Mbak Silvi ini yang ada di Institut Agama Islam Nusantara. Semoga dengan adanya podcast ini bisa memberikan banyak kebermanfaatan untuk orang banyak. Iya, amin. Ini ya, ini podcast asik kita semua nih. Oke deh Sobat Asik, mungkin saya rasa sampai di sini dulu ngobrol kita di suasana hari ini. Mungkin Ibu ada sampaikan pesan atau kata-kata motivasi untuk Sobat Asik semuanya, Bu. Baiklah, terima kasih Mbak Silvi ya. Untuk semua sobat asik ya dimanapun berada, bahwasanya marilah kita menggunakan media sosial itu secara bijak ya dan secara arif. Jangan sampai media sosial itu mengubah gaya hidup kita, tapi bagaimana kita bisa menggunakan media sosial itu untuk kebermanfaatan orang banyak. Kalaupun Mbak ya ada maksudnya salah satu dampak tadi ya lupa disebutkan dari penggunaan media sosial media itu karena privasi seseorang itu seperti tidak terjaga. Tapi ya kita menghargai semua privasi orang seperti itu. Mungkin kan memang tingkatan kebahagiaan orang itu kan beda-beda, tidak bisa kita samaratakan seperti itu. Jadi marilah kita menggunakan sosial media dengan bijak, gunakan sosial media untuk hal-hal yang positif, gunakan sosial media itu sebagai ajang tempat di mana kita itu bisa mendapatkan hasil Mbak ya dengan hal-hal yang positif, dengan memposting kebutuhan kebutuhan yang memang diinginkan oleh halayak umum karena kan sekarang juga ketika kita jual di sosial media itu kita bisa kirim ke seluruh Indonesia Raya. Benar, bisa delivery Bu ya. Kita delivery kan sekarang jasa-jasa pengiriman kita ini sudah sangat banyak sekali. Itu kita bisa manfaatkan dan kita harus tetap berpegang teguh teguh pada keyakinan bahwasannya setiap yang berusaha itu pasti akan mendapatkan hasil apapun itu. Itu. Oke deh, mungkin kira-kira itu Bu ya. Dan satu lagi Mbak, karena sosial media ini kan kaitannya dengan komunikasi ya, kaitannya dengan komunikasi. Jadi kalau bisa salah satu hadis kan menyebutkan bahwasanya orang yang bisa menjaga lisannya maka hidupnya akan selamat. Jadi apapun statement yang ingin kita bicarakan di sosial media itu harus kita pikirkan terlebih dahulu, harus kita filter terlebih dahulu dan harus kita saring terlebih dahulu. Oke, jadi kita pokoknya kalau kita akan bersosial media itu harus berhati-hati Bu ya. Iya, harus berhati-hati. Mulai dari upload foto, upload kata-kata gitu. Video seperti itu. Karena sosial media ini juga untuk halayak umum, takutnya nanti kita mau ke arah salah, jadi ke yang C kan jauh banget nih nyimpangnya gitu. Oke deh Sobat Asik, terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah stay tune ya dari awal podcast sampai sekarang ini, dan juga untuk kamu yang udah stay tune di podcast Asik Institut Agama Islam Nusantara Asidiki ya. Jangan lupa untuk yang paling penting subscribe dulu Bu ya. Jangan lupa subscribe YouTube-nya. Terus kalau ada tanda lonceng jangan lupa juga untuk diklik supaya dapat notifikasi setiap ada program terbaru kita ataupun program-program terbaru dari kita. Iya, terus untuk like, komen, share ke teman-teman kamu juga jangan sampai lupa karena ini manfaatnya banyak banget nih. Apalagi untuk etika kita secara ketika kita sedang bersosial media. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Nini ya. Sama-sama Mbak Silvi. Dan juga untuk Sobat Asik tetap semangat terus dan kita jumpa lagi di konten-konten yang akan datang. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.